adalah suatu pernyataan pengakuan Indonesia, yakni untuk bangsa luar yang menyatakan Indonesia sudah merdeka, berdaulat dan bebas dari penjajahan Jepang. Proklamasi sendiri itu dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 WIB di kediaman Bapak di halaman Insinyur Soekarno, ya kan? Yang dibacakan langsung oleh Bapak Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta. Adapun sebelum hari kemerdekaan, pada persiapan kemerdekaan terjadi suatu peristiwa antara perselisihan antara golongan muda dengan golongan tua, yaitu disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Apa sih peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok adalah suatu peristiwa penculikan golongan dua tokoh terkemuka, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta, oleh golongan yang dipelopori oleh golongan muda. Pada tanggal berapa tadi? 16 Agustus 1945. Kemudian kedua tokoh ini dikembalikan lagi, diamankan di kediaman mana? Laksamana Tadashi Maeda. Di rumahnya lah kedua tokoh ini diamankan. Dan dua tokoh ini diamankan di rumahnya siapa tadi? Laksamana Tadashi Maeda. Mereka lah merumuskan naskah proklamasi. Yang merumuskannya itu ada 3 orang. Yang pertama Bapak Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Bapak Ahmad Subarjo. Ada pukul 2 sampai dengan pukul 4 dini hari. Pagi lah. Dini hari itu pagi. Kalau sore mereka merumuskan isi naskah proklamasi, yaitu sebagai berikut. Kita baca masing-masing ya. Bersama-sama proklamasi ya, Nak? Proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan pasangan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam mengimplementasikan sifatnya. Jakarta 12 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Oke. Ada yang belum mengerti atau kurang paham tentang penjelasan ibu mengenai peristiwa proklamasi? Oke, benar. Mari kita lanjutkan, yaitu mengenai tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia ada 9 tokoh. Yang pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno itu berperan sebagai yang pertama merumuskan naskah proklamasi. Ya, membuat bisa. Yang kedua menulis teks proklamasi. Dan yang ketiga menandatangani teks proklamasi. Yang keempat membacakan teks proklamasi. Ya kan? Ya. Yang kedua Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini mempunyai peran di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu merumuskan konsep naskah proklamasi. Dia selalu mendampingi Soekarno. Ya kan? Yang kedua menandatangani teks proklamasi juga. Dan yang ketiga mendampingi Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Yang ketiga Ahmad Subarjo. Siapa nak? Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo ini sama perannya merumuskan konsep naskah Pancasila. Dia ikut juga dengan proklamasi. Yang keempat Sayuti Melik. Siapa nak? Sayuti Melik. Perannya dia itulah yang mengetik teks proklamasi. Setelah Insinyur Soekarno menuliskan teks proklamasi dan kemudian Insinyur Soekarno memberi perintah kepada Sayuti Melik ini untuk mengetik naskahnya. Oke. Yang kelima kita Fatmawati. Siapa nak? Fatmawati. Siapa Fatmawati? Fatmawati ini adalah penjahit bendera merah putih untuk pertama kalinya. Nah, oke. Itu siapa? Bapak Insinyur Soekarno, karena kita kan akan melakukan proklamasi. Proklamasi itu kan kemerdekaan kita. Jadi kita menaikkan bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keenam namanya Sukarni. Siapa nak? Sukarni. Dia ini itulah yang mengusulkan agar Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta yang menjadi perwakilan bangsa Indonesia untuk membacakan teks proklamasi. Yang ketujuh namanya Laksamana Muda Tadashi Maeda. Masih ingat yang tadi? Dia adalah dia sebagai tempat tadi untuk pengamanan Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta dari mengamankan dia dari penculikan Rengas Dengklok. Yang ke-8 ini adalah Burhanuddin Muhammad Dia. Burhanuddin Muhammad Dia. Siapa? Burhanuddin Muhammad Dia ini mempunyai peran yaitu satu, menyimpan teks proklamasi asli dari tulisan Bapak Insinyur Soekarno, dan yang kedua menyalin dan memperbanyak teks proklamasi, dan yang ketiga adalah menyiarkan berita proklamasi Indonesia. Dan ke-9 ada 3 tokoh. 3 tokoh ini mengibarkan sang bendera merah putih, yaitu siapa aja? Sahut yang pertama, yang kedua Latif
Sunarto dan didampingi oleh Bapak Muhammad Atta. Oke, terima kasih untuk Bapak dua yang sudah bersedia. Oke, sekarang apa ya? Ibu-ibu kita belajar yang terakhir kita lihat. Kalian sebagai generasi muda, untuk zaman sekarang kalianlah yang menjadi penjaga. Kalian itu bertugas untuk menjaga tetap kemerdekaan Indonesia agar tetap merdeka. Karena tidak ada kemungkinan ada kita akan menjaga kembali. Kalau kalian kebiasaan malas belajar,